biasa ini dapat poinnya, saya catat ini, silakan. Jadi Bang Nias juga sudah mengakui bahwa yang namanya yang awal dan yang akhir itu adalah Sang Tuhan. Betul Bang Nias? Iya, yang awal dan akhir itu tertuju kepada Tuhan. Oke. Kata Yesus di dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir." Akulah yang awal dan yang akhir. Berarti seperti klaim Abang bahwa yang awal dan yang akhir itu Tuhan, berarti Yesus itu adalah Tuhan. Saya tanya lagi, yang mengutus malaikat itu siapa? Tuhan Yesus yang mengutus. Kenapa Abang bilang Tuhan? Tuhan Yesus. Abang sendiri sudah menyebut Tuhan Yesus yang mengutus. Tadi saya Artinya begini, Yesus Pak. itu Tuhan enggak? Oke, saya katakan bahwa sosok yang menerima nama Yesus itu dia anak Mesias, ya. Tetapi nama Yesus tertuju kepada Sang Bapa karena dia berkata tadi bahwa nama yang diberikan kepada anak itu yaitu Yesus, nama Tuhan, nama Bapanya. Bukan pribadinya. Jadi bukan pribadinya. nama Yesus, ya sebentar Bang. Nama Yesus itu merujuk kepada Bapa? Benar, merujuk kepada Sang Bapa. Oke, merujuk kepada Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu? Yesus itu nama Bapa yang dipanggil di dalam anak, di dalam anak. Sang anak itu sang Kristus. Ya sebenarnya kan mirip-mirip sama Bang Nabi ini. Karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kurang mirip, Beda. 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 Gini Bang Nabi, kenapa dia nggak langsung mengakui aja bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Makanya Oke, aku bilang begini. tadi gini Bang Kingdom. Makanya dari tadi aku bilang sama Bang Kingdom, beberapa putaran baru Bang Kingdom nyambung. Makanya aku bilang, dia mengatakan begini, Bang Kingdom biasa kan copet uang. Kalau ini copet nama. Gitu. Oke, Begini, apakah Roh Kudus yang diutus itu dia datang dalam nama Yesus juga atau tidak? Roh Kudus penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan dalam namaku. Jadi ada dua yang diutus, dua-duanya diutus dalam nama Yesus. Dan itu semua nama Tuhan. Ya. Jadi siapakah Yesus sesungguhnya? Sang Bapa di dalam anak. Gitu. Jadi sang anak bukan sang Bapa, tetapi nama Bapa dipanggil di dalam anak. Makanya Kristus mengatakan aku dan Bapa satu, bukan satu pribadi tetapi satu nama mereka. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan Bapa saja. Satu nama bukan satu hakikat, berarti salah Pak Kingdom tadi. Bang Nias ini juga abu-abu nih, nggak jelas ini Bang Nias. Harus punya stand yang kuat. Jangan abu-abu kayak begini. Seperti ayat Alkitab. Begini, Pak. Begini Pak Lindong ya, begini. Kristus itu berdoa, Pak, kepada Bapa dan mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapanya. Kan itu udah jelas itu. Yohanes 17 ayat 11 12. Bukan nama pribadinya, makanya ya berkata, jika orang lain datang kepadamu atas namanya sendiri, engkau menerima dia, tetapi aku datang kepadamu atas nama Bapakku. Jadi di Kristus itu datang atas nama Tuhan Yesus gitu. Gitu ya. Oh, berarti Jadi, Yesus ini bukan Tuhan, tapi dia datang dalam Kristus ini bukan Tuhan, tetapi dia datang dalam nama Tuhan, benar kan? ya seperti itu, seperti itu. Nah, itu. Itu Bang Itu Pak Kingdom. Silakan, Pak. Makanya di Yohanes 16 23 24 disuruhnya lah murid-muridnya supaya percaya akan namanya, minta apa saja kepada Oh, Bapa. ada dalilnya. Ada Dalilnya ada. Oh, Apa saja ada yang kamu- dalil. Yohanes 16 ada dalilnya, Pak. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, bukan kepada aku katanya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam nama, oh iya. Dalam namaku, dalam nama Yesus kan. Artinya Iya, yang betul. punya otoritas itu adalah Yesus itu sendiri, betul?
Ya, tapi bukan pribadi yang menerima nama, bukan pribadi yang menerima nama, tapi pribadi Yesus Iya, bukan itu pribadi. tertuju kepada yang Elohim. Kemuliaan Bapa Oke, di dalam begini anak. Hia, Hia. Oke, begini Hia. Sekarang begini Hia. Kusuruhlah orang, gue bilang sama orang kan, minta sama si Hia 1 miliar. Bilang saja nama Nabi 28. Menurutmu siapa yang lebih hebat, aku atau kau? Loh, tapi nama yang diberikan kepada Sebentar Kristus itu dulu, nama sebentar dulu, begini, sebentar dulu. begini, Gini, Kak. gini, salah, gini. salah. Bang Nabi Sebentar salah dulu, karena nama Bang Nabi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Diberikan sebentar, Tuhan nama itu. dengar dulu. Gini, sebentar. Aku kan kepala preman ini. Ku bilang, Bang, bilang minta sama si Hia dulu 1 M. Kalau nggak dikasih nanti suruh aku ditelepon. Menurutmu siapa yang lebih hebat, aku atau kau? Loh, kan nama itu nama Jawab Bapa tadi aja. dia bilang. Menurutmu Begini, Bang siapa Nabi. yang lebih hebat, aku atau kau? Bang Nabi, kan dia mengatakan tadi Bang Nabi bahwa macet. Bang Nabi, Jawab aja dulu. dengar dulu, bahwa dia mengatakan tadi bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yesus Iya, itu nama sekarang Tuhan yang begini. diberikan dipanggil Iya, di dalam dalam- anak. Ya, makanya dengarkan. Aku kan anak, oke? Ku bilang, Ya. mintalah dalam namaku sama si Hia 1 M. Kalau nggak dikasihnya 1 M, suruh aku ditelepon. Ini detik juga. Menurutmu aku lebih hebat dari kau atau siapa? Enggak seperti itu, Begini. Enggak seperti Begini itu. contohnya, Mana sih? begini Kan contohnya. dalam Begini. namaku diminta. Berarti aku yang hebat. Begini, Berarti Bang. anak lebih hebat dari bapak. Berarti anak lebih hebat dari bapak. Karena anak itu mengatakan minta dalam namaku. Apa saja. Ini, saya jelaskan Bang Nabi. Contohnya seperti ini. Seandainya pun maaf cakapnya apapun diminta sama kau dalam namaku harus dikasih. Harus kau kasih. Begini Bang Nabi ya. Aku misalnya Artinya aku lebih hebat dari kau, macet. Macet kan? begini Bang Nabi. Aku mengutus Bang Nabi Macet. kuutus Bang Nabi atas nama Hia. Begini Bang Nabi. Aku mengutus Bang Nabi atas nama Hia. Aku berikan sama Abang Nabi menjadi panggilan Abang Nabi itu Hia. Nah, siapakah yang dimuliakan ketika Hia dipanggil? Saya dong yang dipanggil. Minta, kan ini tadi kau bilang, Yesus kan berkata begini, mintalah apa saja dalam namaku, kata Yesus. Nah, Nama ketika ini- aku mengatakan mintalah dalam namaku, telepon si Hia itu, bilang sama si Hia, dikasih 1 M. Dalam nama Nabi 28. Iya, Abang Bang. nggak bisa hadir di sini. Tapi Lebih nama itu nama Bapak Bang Nabi, bukan nama Bang Nabi. Gimana sih? Iya, mau nama bapak kek, mau Iya, nggak sabar, nama sabar. bapak kek, pokoknya. Oke, sabar. Ah, Betul sekali. Ya, betul. Sabar ya, kita sambut dulu Pak Ranggo ini dari Kristen mana, Pak? Dari Protestan. Oke, dari Protestan. Ya, Pak Ranggo mungkin sudah nyimak dari tadi. Bang Napi boleh kita kasih sebentar beliau? Buat mungkin beliau sudah punya simpanan-simpanan narasi atau gimana? Pak Ringo. silakan, Mas. Oh, Ringo. Iya, Ringga. Iya, Iya, oke. benar, Ringo. Pak Ringo, bagaimana tanggapan Pak Ringo, Pak? Mengenai apa Bangku tentang apakah Yesus Tuhan atau sekedar nabi seperti itu? Ya Allah, Bapak mute dulu, Pak. Lanjut jangan tadi dulu, Bapak mute dulu. Saya pikir Bapak sudah nyimak dari tadi, ternyata belum. Iya. Lanjut, selesaikan Maaf ya. Tema yang seperti biasanya kan apakah Yesus itu Tuhan atau hanya sekedar nabi, kan seperti itu biasanya Om. Bukan, ini lagi Bukan. bahas. Ini Bapak Kingdom ini adalah seorang pendeta yang meyakini Ya. Tritunggal, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bang Sama Napi dengan juga saya. seorang Kristen garis lurus yang mengakui sama. bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, Ya, ya. kalau Pahia ini adalah seorang Kristen garis ketat, dia juga mengakui Yesus adalah ciptaan pribadinya Kristus. Dia memakai nama Tuhan Yesus. Tetapi Begitu. bukan Bagaimana Tuhan itu tanggapan sendiri, Anda? ya. Jadi Bang Nias Saya percaya bahwa mengenai Yesus apakah- itu hanya numpang Boleh nama saya bicara saja. Sabar dulu Bang Kingdom, kita biarkan dia dulu. Sabar dulu Bang Kingdom, silakan Ringo. Iya, pada umumnya kan sering jadi perdebatan apakah Yesus itu Tuhan atau hanya sekedar nabi seperti itu. Ini mengenai apa yang telah saya pelajari selama ini, selama saya memahami sebagai seorang Kristen Protestan, saya mempunyai kesimpulan seperti ini. Yesus adalah Allah
itu sendiri yang pernah memberi teladan sebagai hamba atau sebagai nabi. Nah, dalam konsep kenabian adalah dia mohon ampun, dia berdoa dan dia makan dan minum. Tapi dalam konsep ketuhanan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, pada poinnya seperti itu dulu Omku. Nah, mengenai Suara, volume. halo, bisa didengar dengan jelas? Oke, mantap. Silakan lanjut. Ya, seperti yang diulas tadi depan pada kesempatan kali ini kan yang sering kita bahas adalah apakah Yesus itu Tuhan atau dia hanya sekedar nabi, kan seperti itu umumku ya. Nah, ini mengenai pendapat saya pribadi dan berdasarkan dari ayat juga tentunya, dan ini saya kutip dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 mengenai bahwa dan di situ dapat saya simpulkan bahwa Yesus adalah Allah yang pernah memberi teladan sebagai nabi. Dalam kenabian dia mohon ampun, dia berdoa, dia begini seperti umumnya hamba. Tapi dalam konsep ketuhanan dia adalah yang Maha Kuasa itu sendiri. Untuk sementara ini dulu sih pendapat saya. Ya, bisa dilanjut ke abang-abangnya. Nah, Misalnya ada Tuhan pertanyaan. abang ada berapa, Nah, tuh. Bang? Tuhan abang ada berapa? Kalau Tuhan saya itu satu dalam wujud, dalam zat, kalau saya katakan. Zat atau wujud itu sendiri ada di dalam Yesus, di mana Allah Bapa adalah roh, dan Yesus adalah wujud dari roh dan firman Allah itu sendiri. Itu menurut pemahaman saya akan Yesus Kristus yang sekarang saya yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti itu. Oke, jadi Yesus nggak punya bapak ya, dia satu-satunya ya. Yesus Bapa dalam artian kata istilah, sebagaimana Yesus mengatakan Bapa, itu juga bisa disamakan ketika kita menyamakan kita sebagai manusia. Dalam artian dia bilang Bapa, itu dapat kita pahami bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa dia itu Allah, seperti itu. Oh. Jadi bapak hanya istilah ya, bapak hanya istilah ya. Seperti itu. Bukan betul-betul Roh. punya bapak. Ini metafor, berarti Nah, metafor ini, ya, ini, Bang. ini pemahaman bagus lagi. Bapak hanya istilah ya. Bapak hanya istilah ya. Bapa adalah roh Allah itu sendiri. Di mana Yesus berkata, roh Allah ada padaku, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat roh Allah. Nah, dalam 1 Ibrani ayat 3 dikatakan Oke. Yesus adalah wujud Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran tentunya zat. Wih, dalil semua, mantap. Mantap, Ya, dalil itu Abang. semua nih. Luar biasa ya. Dalam Bapak ini Al-Quran- Bapak Ringo juga luar biasa ya pemahamannya ya. Ya, Silakan enggak. Pak, lanjut. Siapa yang mau Kita tanggapi sama-sama silakan. belajar abangku. Nah, Ya, Iya, mantap, jadi mantap, silakan. jadi Yesus ini adalah Bapa yang terlihat, betul? ya sebagaimana apa kata dia di dalam kesimpulnya, dia duduk di atas tahta. Di Wahyu 21 ayat 7 dia berkata, aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anak-anakku. Itu suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Yesus itu adalah zat Allah itu sendiri, zat Allah yang terlihat di arasi. Dialah itu Allah SWT itu sendiri. Itu dalam pemahaman saya tentunya, dan itu masih bisa dialogkan seperti itu abangku. Jadi saya Abang ini mengulis. Kristen atau bukan? Kenapa abang mengatakan seperti yang dikatakan Bang Loding? Abang Kristen atau bukan? Saya lahir dari keluarga Kristen dan kebetulan saya mendalami Islam ada lebih daripada 8 tahun seperti itu. Saya pernah masuk Islam dan saya keluar lagi dari Islam. Jadi sekarang abang Islam atau Anda Kristen? belajar Tadi Islam abang berapa tahun? Loding nanya. Sabar. 8 omku. Sabar, Anda belajar Ya. Islam berapa tahun? Saya lebih kurangnya 8. 8 tahun. Coba Anda baca 10 surat surat terakhir dulu. Dari 10 surat terakhir coba Anda baca. Assalamualaikum Bang Loding. Saya lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk itu saya lebih memprioritaskan kepada artinya. Tapi kalau misalnya surat-surat pada dasarnya Ah, Anas, Anda belajar 8 tahun cuma belajar saya Al-Quran paham. punya terjemahan. ya, seperti itu kan emang itu udah dijelaskan dan emang sudah dipatenkan sama penerjemah. Tidak, Anda Jadi- coba Anda baca, Anda 8 tahun belajar Islam. Mana Ustadz? Mana Ustadz Yusuf PI? Naik Ustadz, kok terputus? Kalau misalnya Al-Anas itu saya masih paham lah. Sabar. Tunggu Ustadz saya naik, biar dia coba Anda kalau betul-betul Anda ini 8 tahun ya. Soalnya kalau anak saya itu umur 8 tahun sudah bisa baca surat-surat pendek. Anda ini 8 tahun berada di Islam sudah berbulu, masa tidak tahu biar cuma ayat pendek? Coba nanti Anas kita ini coba ya. silakan ya.
Karena Kalau bisa karena Al-Fatihah. jangan sampai ada penipuan, karena Kristen ya katakannya, kalau tidak katakannya. Iya. Mana lagi Ustadz? Ganti akun kah? Coba ayat-ayat pendek dulu. Ayat-ayat pendek coba Anda baca dulu. Coba. Al-Anas ya. Kul ha'udzu birabbinas malikin Al-Anas. Al-Anas itu ayat apa? Al-Anas. Al-Anas. Iya, Sejak tadi. kapan dia ditulis Al-Anas itu? Ya kalau misalnya ada salah sedikit saya akan seperti itu. Tapi kalau misalnya baca-bacaan itu saya hafal Om. Bukan salah sedikit, Anda itu salah semua. Hei, turun Mbak. Tidak fokus saja di Kristen, mau tipu-tipu di sini. Bang Loading. Masa Tadi kan Al-Anas? dia kan bilang ini. Dia memang Kristen, tetapi dia pernah belajar Islam, ya kan? Iya, belajar Islam. Kalau dia belajar terjemahan Al-Quran itu bukan belajar Islam, tetapi belajar terjemahan Al-Quran. Kalau dia belajar Islam berarti harus belajar Al-Quran yang asli. Al-Anas, mana ada Al-Anas? Coba lanjut, kita lanjut yang tadi lah. Oke lah. Itu ya urusannya dia ya. Iya, urusan dia sama saya. Ini kita lagi enak-enak, ini kita fokus seperti Pahia tadi itu saya sangat suka. Silakan Loading memaparkan bagaimana kepercayaan Loading kepada Yesus. Nah, baru Pak Kingdom bagaimana kepercayaan Pak Kingdom kepada Yesus. Baru Bang Napi bagaimana kepahamannya kepada Yesus. Biar netizen yang tiap-tiap layar ini juga bisa mendapatkan ilmu, karena semua catat di bawah loh. Teman-teman kalian catat kan? Coba. Nah, nih. Catat. Begitu. Silakan coba dari Pak Kingdom dulu. Bagaimana tanggapi tadi Pak Hia tadi? Silakan Pak Kingdom. Ya, kalau saya, Yesus adalah Tuhan sesuai dengan yang pertama dikatakan oleh Elizabeth di Lukas 1 ayat 43. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Siapakah Sabar, aku? saya catat Bang. Kita kejujuran sini. Sabar, saya ini suka sekali. Saya ini paling suka. Saya catat. Bentar. Yesus adalah Tuhan Oke, sesuai Yesus dengan adalah yang- Tuhan. sesuai dengan yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 43. Di situ Oke, ada Elizabeth- dalil ya? Ada dalil. Oke. Ya, Elizabeth- Yesus adalah Tuhannya. Ya. Oke, berarti bukan manusia. Dia datang sebagai manusia, tetapi Aduh, bergerak ini Tuhan. bagaimana Bang Napi? Nah, ini yang jadi Ya kan bingung, Abang bertanya bingung pemahaman catatan saya ini. Ya ini kan berdasarkan pemahaman saya. Ya kan? Oh, iya, silakan. Dulu. Assalamualaikum, Nanti Ustaz. baru ditanggapi, nggak masalah ya kan? Ya berkata lanjut Bang. Jaringan Ya. sulit tadi. Jadi makanya abang bertanya keimanan saya. Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan apa yang saya pahami. Sesuai dengan Lukas 1 ayat 43 dalilnya. Di situ Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan berkata, bernubuat, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Yang kedua, Lukas 2 ayat 11. Malaikat sudah berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, katamu akulah guru dan Tuhan. Dan tepat, katamu itu akulah guru dan Tuhan. Ya, itu aja dulu. Lanjut, Bang. Silakan Pak Hia, Ustadz silakan. Ada yang mau nanggapi gitu? Lanjut. Silakan Bang Napi atau Pak Hia mau tanggapi. Silakan. Jadi di situ dikatakan akulah guru dan Tuhan, bukan kamilah guru dan Tuhan kan, bukan kami kan, aku kan. Ya, abang paparkan saja. Jadi kenapa? Ya, abang paparkan saja. Dari mana datangnya tiga? Itu apa? Kami, kalau kami lah guru dan Tuhan berarti memang tiga. Ini kan akulah guru dan Tuhan. Gimana itu? Jadi abang sudah jadi JO sekarang, udah jadi JO. Bang Kingdom. Di situ Yesus mengklaim dirinya karena kata murid-muridnya, engkaulah guru dan Tuhan. Makanya Yesus katakan, katamu tepat, akulah guru dan Tuhan. Nah, guru dan Tuhan, Tuhan Iya. di sini, Ih, Tuhan di sini itu merujuk kepada apa? Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya apa? Di situ kan kurios.
berbicara tentang kurios. Kurios itu Iya. apa? Kurios itu adalah penguasa atau pemilik. Kalau seperti pengakuannya Thomas, engkaulah Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, itu merujuk kepada kurios dan theos. Ya, makanya Bang, berarti karena gini Bang, kalau Yesus bukan satu-satunya Tuhan, Yesus ini sedang membegal nama, karena harusnya gini bilangnya, kamilah guru dan Tuhan, akulah Tuhan, ada lagi Bapakku. Ini kan dia bilang akulah guru dan Tuhan, dia sudah mengklaim diri sendiri itu, makanya dia sendiri. Kan Abang bilang ada Bapaknya, harusnya kan harus dilibatkannya Bapaknya itu. Nah, di mana di situ ada dikatakan kamilah guru dan Tuhan, atau akulah Tuhan satu tapi masih ada Tuhan lain Bapakku? Mana ayatnya? Ada gitu enggak? Ada gitu enggak ayatnya? Aku memang Tuhan tapi Bapak juga Tuhan. Ada gitu ayatnya? Coba cari. Ya, memahami. Aku memang konteks Tuhan. ya, Bang ya. Yesus berkata, aku memang Tuhan tapi Memang bukan hanya aku secara Tuhan, Bapakku konteks, juga Tuhan. Coba Bahwa cari di situ ayatnya. klaim Coba dari cari ayatnya. murid-murid ya, di situ klaim dari murid-murid kepada Yesus ya, engkaulah guru, engkaulah Tuhan. Makanya Yesus katakan, katamu tepat dan memang akulah guru dan Tuhan. Iya, berarti dia sendiri kan? Berarti nggak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya, berarti dia sudah termasuk arogan itu. Masa nggak diakui bapaknya? Harusnya kan dia bilang, aku memang Tuhan, tapi masih ada Bapakku Tuhan juga. Bukan hanya aku ya. Gitu. Betul nggak Pak Hos? Coba Pak Hos dulu menengahi Pak Hos. Betul nggak? Ya kan? Iya. Harusnya dia ngaku dong. Jangan salah kalian ya. Aku memang Tuhan, tapi Bapakku juga Tuhan. Seperti kata. Ya sudah, sekarang Abang Iya, betul itu. pemahaman Abang. Kan Bang Loding kan meminta kita untuk menjelaskan Yesus menurut kita itu siapa. Ini makanya aku bilang sama kau. Gimana Sekarang ini? Abang paparkan apa menurut Abang Yesus itu siapa Coba. bagi Abang? Ya, kalau menurut saya, ya Yesus sudah mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 8, akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17-18. Dari awal sampai akhir hanya Yesus. Mau kau hapus ayat itu? Gimana sih? Ya, memang Dari betul, awal itu sampai Yesus. akhir Yesus. Jadi kenapa kalian bilang ada bapaknya? Artinya Yesus Berarti itu Artinya konsisten. kalau ada Bapak- Berarti Bang Napi ini konsisten Pak Kingdom. Bang Artinya Napi ini Yesus itu konsisten Tuhan, dari kan? awal Tuhan sampai akhir Iya. Tuhan. Begitu. Kalau Iya. Pak Kingdom ini berubah-ubah di tengah perjalanan. Kalau Bang Hia ini dia konsisten tapi hanya keliru di nama. Silakan lanjut. Ini, Bang Loding, ketika kita berbicara tentang Yesus ini, jangan kita lupakan dua hal. Ya, yang pertama, ya, kemanusiaannya, dan yang kedua, keilahiannya. Oke? Bicara tentang kemanusiaannya, ia datang sebagai manusia, makanya segala proses kemanusiaannya dia harus lewati, ya, dilahirkan, dia lapar, dia BAB, dia kencing, dia capek, dia haus. Proses kemanusiaan itu dia alami. Sementara berbicara tentang keilahiannya sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Berarti Yesus Abang juga bisa sange lah kalau dia bisa BAB segala macam. Bagaimana itu? Ya sudah, nanti kamu tanya sendiri. Berpotensi. Bisanya apa enggak? Iya. Gimana? Oke. Itu Ya, berpotensi. oke, Abang tanya aja sama Yesus, kamu sange enggak? Bukan Dan begitu, apakah- makanya dia Oke, Bang. enggak manusia. Makanya Abang. Manusia itu berpotensi sange enggak Abang. manusia? Manusia Ya, sange kan enggak kamu manusia? bilang berpotensi ya, berpotensi kan? Kalau dia tidak memilih untuk memakai potensinya dia untuk sange, terus apa haknya Abang mengatakan bahwa Yesus bisa sange? Makanya kita bicara itu berdasarkan fakta. Apakah ada tertulis di dalam Berarti Alkitab enggak bahwa Yesus normal. ada? Berarti Sebentar, enggak Bang. normal. Sebentar. Apakah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus melihat perempuan dia sange? Karena Abang menuduh dia manusia, makanya berpotensi. Saya menuduh.
Gimana sih Abang? Alkitab Nggak konsekuen. sendiri yang berkata, Alkitab sendiri yang berkata. Saya bicara dalil loh, ada dalilnya. Bahkan tadi di 2 Iya, Yohanes kamu yang sudah sebentar bang. Ini loh Bang, kamu Apa yang Abang itu dibacakan bicara oleh dari sebentar, segi terjemahan apa yang sudah sudah saya dibacakan jelaskan. oleh Bang Loading itu ya, kalau kau tidak mengakui dia telah datang sebagai manusia, engkaulah antikris itu. Ada ayatnya kan? Iya kan sudah aku jelaskan tadi Bang. Kalau dia itu sebagai berarti dia bukan manusia. Kan dari tadi sudah aku jelaskan. Kata sebagai itu menjelaskan, menegaskan bahwa dia bukan manusia Bang. Kalau abang ini manusia, ngapain dipakai kata sebagai? Manusia aja. Dia datang manusia. Yang datang manusia. Kalau dipakai kata sebagai, itu penegasan bahwa dia sebenarnya bukan manusia, tetapi sebagai, artinya dia dalam tampilan luar, pola manusia, pola gitu loh Bang. Berarti dia kan nggak perlu lapar, Gue nggak perlu lapar. dia nggak perlu makan. Ya memang dia itu, dia bisa nggak makan. Abang bisa nggak makan 40 hari? Bisa nggak abang nggak makan 40 hari? Coba ketika Yesus berpuasa 40 hari, Bang, dikatakan ini loh Bang, makan abang lapar, bilang Bang. tadi, sebentar dulu lah. Abang bilang tadi kan Yesus manusia. Ngajarin bunuh diri. Oke. Sekarang aku tanya abang, abang bisa nggak makan 40 hari 40 malam? Bisa nggak? Abang, Musa. Yesus bisa melakukannya. Abang, Iya, Musa. berarti dia bukan manusia. Musa melakukan nggak? 40 hari dia tidak makan dan tidak minum. Musa melakukan itu. Musa mati nggak? Oh, iya kan dia di hadirat Tuhan. Dia kan di hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Oke, dia manusia nggak? Dia manusia nggak? Nah sekarang kau bisa. Sekarang kau bisa melakukannya. Abang dengarkan, ya. Kalau Yalah. Musa sebagai Jangan kita manusia, debatkan seperti ini. Musa sebagai manusia bisa melakukan itu, apalagi Yesus, ya. Di dalam kemanusiaannya dia juga bisa melakukan. Lah, Musa saja bisa, lalu Yesus kenapa nggak bisa? Kan tadi pertanyaanmu gini, kalau dia Tuhan kenapa dia makan? Kan kau bilang tadi, makanya aku jawab ke sana. Lah, abang, Itu loh Bang jawabannya. abang, siap. Kan saya bilang, memang dia datang, dia adalah Tuhan, tetapi datang sebagai manusia. Makanya dia bisa lapar, bisa capek, bisa BAB, bisa kencing. Semua proses kemanusiaan itu dia lewati. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, ngapain dia harus melalui proses mengandung? Langsung aja kan, berdiri di depan jadi rupa manusia kayak begitu. Tetapi kenapa dia memilih untuk harus masuk di dalam kandungan? Supaya ia diproses di dalam kandungan, ya. Seperti manusia biasa, 9 bulan. Makanya semua proses kemanusiaan Jadi itu maksud harus dia alami. Tahu nggak Kalau Abang dia- itu apa itu manusia? Coba manusia itu apa Bang? Menurut Abang? Manusia itu pencipta atau ciptaan Bang? Manusia itu hanya diciptakan sekali, yaitu Adam dan Hawa. Berarti Yesus ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Yesus dilahirkan, bukan diciptakan, dilahirkan. Iya, berarti dia ciptaan karena dia manusia. Abang, Ya, manusia gimana? itu diciptakan hanya sekali, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu semua manusia dilahirkan. Ya, jadi Yesus manusia. Berarti Abang menyembah manusia. Iya, saya menyembah manusia. Padahal dikatakan di Iya. Saya menyembah Padahal manusia. dikatakan di dalam 1 ayat 18, Sebentar, Bang. dia dikandung dari roh. Saya Oke, gantian dulu. saya Bukan menyembah dari manusia yang bergelar Tuhan. Oh, Gantian manusia yang sama- bergelar Tuhan. Bang Yusuf ini manusia yang bergelar Tuhan. Malam Bang Yusuf. Karena memang dia datang Yus. sebagai manusia. Ustaz ini,
Bentar dulu, Pak Ustadz ini bergelar Tuhan ini di roomnya. Kalau dia buka room nanti, Karena dia kalau manusia bergelar saya Tuhan menolak, ini. Sembahlah dia. kalau saya menolak kemanusiaannya, saya adalah antikris. Ya. Iya, makanya saya abang ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang. manusia bergelar Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Ya. Yohanes Ya, makanya ayat 14. manusia bergelar Tuhan ya, sudah ya. Di garis bawahi manusia bergelar Tuhan. Ya. Yesus menurut Bang Kingdom manusia bergelar Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya gelarnya, sebenarnya dia bukan Tuhan. Itu artinya Bang Kingdom. Oke ya? Pak, betul sepakat nggak host itu? Sepakat nggak Bang Hia? Jangan. Sama kan? Jadi dia manusia bergelar Jangan Tuhan. mirroring, Nabi. Sebenarnya dia bukan Tuhan. Jangan mirroring. Jangan mirroring ya. Karena Yohanes 1 Itu ayat kan? 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saya percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Dia adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan di situ adalah gelar, berbicara tentang gelar, ya. Kalau berbicara tentang Allah, yang adalah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu berbicara tentang dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3. Makanya Thomas memberi pengakuan. Udah selesai. Silakan Bang Hia, silakan Bang Hia. Sebentar. Ya Sudah, Tuhanku dan silakan Bang Hia, Allahku. karena sudah dapat kesimpulan, Ya Tuhan. kesimpulan dari Sebentar, Nabi. Bang Kingdom, dia mengatakan Sebentar, Nabi. manusia bergelar Tuhan. Silakan Bang Hia, udah. Ya, sebentar, sudah, Nabi. Bang. Sebentar, Nabi. Sebelum ke Bang Nias, sebentar. Makanya ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu berbicara tentang kurios dan theos. Ya, theos itu merujuk kepada Allah pencipta, sementara kurios itu berbicara tentang penguasa atau kepemilikan. Dia adalah penguasa tunggal, dia adalah pemilik tunggal. Ya. Ya, silakan Bang Hia. Dia mengatakan, Bang Kingdom mengatakan, Yesus hanya manusia yang diberi gelar Tuhan. Itu ya dari Bang Kingdom ya. Kok Ya, silakan, silakan. Saya tidak mengatakan bahwa dia hanya manusia yang bergelar Tuhan. Anda yang mirroring. Otamu itu Nah, dibenarkan. manusia yang bergelar Tuhan tadi abang bilang gimana sih? Memang. Ada rekamannya itu. Karena dia telah datang sebagai Ya sudah, manusia. manusia bergelar Tuhan. Dia Berarti hanya dia gelarnya telah saja. datang. Nabi, dia saya Tidak katakan dia benar-benar telah datang Tuhan. sebagai manusia. Dia telah datang sebagai manusia. Ada yang mirroring, berarti dia manusia. Makanya Anda kan Dia bilang, benar-benar- berarti kamu ya, menyembah gini. manusia. Oh iya, Dia makanya saya bilang benar-benar manusia. saya menyembah manusia yang bergelar Tuhan karena dia Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Dia Tuhan yang telah datang. Oke, gini, biar dengarkan Bang. Dia sebenarnya bukan Tuhan, hanya dia bergelar Tuhan. Dia manusia yang bergelar Tuhan, gelarnya saja Tuhan. Kamu Itu mulai menurut mutar-mutar kemana? Abang, betul atau betul? Ya. Bagaimana tadi? Coba ulangi. Oke, baik. Sesuai dengan Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Makanya saya bilang, Anda akan bertanya, berarti kamu menyembah manusia? Saya bilang, oke, saya menyembah manusia karena dia manusia yang bergelar Tuhan. Makanya ketika kita memahami ketuhanan yang disematkan kepada Yesus, dia adalah kurios. Makanya ketika Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Di situ itu berbicara tentang kepemilikan, kepenguasaan, berbicara tentang kurios dalam bahasa Yunani-nya. Makanya dia, Jadi dalam Yohanes, gini, Bang. makanya dia itu Jadi di adalah dalam pemilik Yohanes 1 sorga ayat dan bumi. 14. Gini bang. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia itu terjemahan kriminal, tampil secara jasmani, tampil di dalam daging. Itu yang Kalau begitu Kalau kamu, Bang dari Nabi, manusia, abang, itu kamu terjemahan harus, kriminal. kamu harus protes kepada LAI yang telah Ya menerjemahkan. memang diprotes. Iya. Berarti kamu Memang tidak- diprotes, makanya Iya. ada 6.000
Makanya ada 6.500 kesalahan. Itu kata Biblikos. Gitu loh Bang, kesalahan terjemahan. Itu memang itu sudah diakui ada 6.000 sekian kesalahan terjemahan di situ. Jadi itu tampil di dalam daging.